kita maju ke kegiatan pembelajaran minggu kedua. Ini adalah penjelasan dari kegiatan pembelajaran minggu kedua, yang dimana kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan secara mandiri tanpa diawasi oleh guru pamong. Jadi karena tidak diawasi dengan guru pamong, jadi saya sendiri yang memberikan absen siswanya secara online lewat Google Formulir seperti di bawah ini. Lalu setelah saya memberikan absen, saya menunggu sekitar 5 menit hingga semua siswa sudah absen. Lalu saya memposting tugas yang mereka harus kerjakan pada minggu kedua itu. Jadi saya akan buka saja di sini. Jadi tugas ini adalah mengenai listening. Jadi saya memberikan sebuah audio yang dimana mereka harus kerjakan soalnya, karena soalnya ada di audio tersebut. Dan audio tersebut berisikan mengenai sebuah resep yang dikemas dalam bentuk percakapan. Jadi mereka membicarakan tentang cara membuat sesuatu, yang dimana pada kali ini mengenai kue ulang tahun atau birthday cake. Jadi seperti kegiatan sebelumnya, saya memberikan template dari soal yang harus mereka jawab di sini. Jadi jenis soal yang saya berikan adalah fill in the blank, dan mereka harus mendengarkan secara teliti audio yang diberikan agar bisa menyelesaikan pekerjaannya. Baik, saya balik lagi, dan mari kita pergi ke rubrik penilaian dari kegiatan ini. Nah, jadi soal yang saya berikan itu terdiri dari 20 soal, dan setiap nomor bernilai 5 poin atau 3 poin dengan uraian sebagai berikut. Jika siswa menjawab dengan benar dengan penulisan kata sempurna, maka skor yang mereka dapatkan itu 5 poin. Dan jika jawaban hampir benar dengan penulisan kata kurang sempurna, si siswa akan mendapat 3 poin. Jadi lalu kemudian nilai maksimal yang mereka bisa dapatkan yaitu 100 poin. Dengan perhitungan nilai perolehan sebagai berikut. Jumlah soal dikali 5 jika soal benar, dan jumlah soal dikali 3 jika soal hampir benar. Perhitungan nilai perolehan dilakukan dengan cara yaitu jumlah soal dikali 5 jika soal benar, dan jumlah soal dikali 3 jika soal hampir benar. Jadi sebagai contoh, jika siswa tersebut menjawab dengan sempurna sebanyak 15 soal, jadi soal tersebut akan dikalikan 5. Jadi nilai sementara yang mereka dapatkan itu adalah 75. Dan sebagai contoh, jika mereka menjawab soal yang bernilai 3 sebanyak 3 soal saja, maka mereka akan mendapat nilai sebesar 15 saja. Dan karena soal yang saya berikan itu ada 20, jadi otomatis lagi 3 soal dikalikan dengan 0, yang berarti 0 hasilnya, tidak mendapat apa-apa. Dan setelah ini 75 akan saya tambahkan ke dalam soal yang sang siswa dapatkan, yang mereka jawab tapi nilainya itu 3. Jadi 75 ditambah 15. Jadi ya nilai yang mereka dapatkan adalah 90. Namun terdapat bonus nilai sebesar 5 poin karena saya menemukan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan pada butir soal nomor ke-14 yang nanti saya akan perlihatkan. Jadi saya menambahkan
poin lagi sebanyak 5, dan jadinya total skor yang didapat oleh siswa tersebut adalah 95. Nah, mari kita loncat pada salah satu contoh tugas siswa. Ini dia. Jadi di sini ini salah satu hasil dari pekerjaan siswa. Jadi seperti yang dilihat, jika soalnya itu bernilai 5, saya tidak berikan apa-apa, saya biarkan gitu saja. Namun jika ada soal yang salah ataupun bernilai 3, saya berikan tanda kuning ini ditambah dengan komentar. Jadi seperti contoh di sini, butir soal nomor 5. Jadi seharusnya saya memberikan komentar dari jawaban sebenarnya itu yaitu smear butter. Tapi si siswa sendiri malah mengetikkan jadinya smear batters, yang pastinya artinya sangat jauh berbeda. Jadi dia tidak mendapat poin. Lalu seperti contoh di butir soal nomor 10 ini, saya berikan dia nilai 3 poin di sini, 3 poin karena dia hanya lupa memberikan partikel S pada kata tersebut, karena di depannya kan do yang harusnya diikuti dengan teaspoons dengan S. Dan tadi saya menjelaskan bahwa ada satu butir soal yang dimana hampir semua siswa itu salah menjawab, yaitu butir soal nomor 14 di sini. Jadi sebenarnya jawaban yang benar itu adalah after each addition, tapi si siswa malah mengetikkan menjadi of 3 to this end. Jadi tentu saja butir soal tersebut ia jawab dengan salah, dan ini adalah respon yang dikirimkan oleh siswa saya setelah mengerjakan tugas ini. Jadi dia mengatakan bahwa tugas ini lumayan membuat dia kewalahan, tapi dia sangat suka mengerjakannya. Mungkin karena tantangannya yang berbeda. Jadi saya apresiasi usahanya dan saya berikan semangat di sini di komentar pribadi. Dan secara keseluruhan siswa menyerahkan tugasnya setelah jam pelajaran berakhir. Bahkan ada satu siswa yang menyerahkannya 2 hari setelah pekerjaannya ini diberikan. Namun itu tidak apa, karena setelah saya tanya kembali kepada guru pembimbing saya, jadi di sekolah saya yang saya PLPD ternyata diberlakukan 2 jenis jam pembelajaran online. Jadi satu namanya adalah jam pembelajaran online sinkronus, di mana itu mengikuti jadwal asli dari sekolah, dan satu lagi jam pembelajaran asinkronus, di mana jam tersebut masih terhitung sebagai jam, namun tidak secara resmi tertulis di jam di jadwal pelajaran akademik di sekolah saya. Jadi saya memanfaatkan waktu jam asinkronus tersebut untuk siswa menyerahkan tugas yang sudah mereka kerjakan. Nah, jadi demikianlah penjelasan saya mengenai kegiatan kedua, yaitu mendengarkan dialog tentang cara membuat kue ulang tahun. Terima kasih.